Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sahabat Beruang Madu Institute dimanapun berada. Pada malam hari ini kita akan hadir kembali dalam kegiatan bincang mingguan inspiratif yang setiap pekan secara rutin kita laksanakan dalam rangka untuk berbincang atau menyampaikan hal-hal seputar kondisi-kondisi terkini khususnya yang ada di Balikpapan. Dan dalam situasi seperti ini kita juga masih mengetahui bahwa masih banyak sekali kasus COVID-19 yang terus berkembang ya, seiring dengan gencarnya usaha pemerintah untuk melakukan pemberian vaksin. Dan kita juga mengetahui bahwa dari kondisi terkini gitu ya, sudah terdapat lebih dari 4 juta jiwa ya yang diberikan vaksin gitu ya dengan dosis yang sesuai. Dan dari dosis vaksin yang diberikan sebanyak 4 juta jiwa itu masih masih banyak yang belum mendapatkan vaksin gitu. Dan dari populasi yang ada didapatkan data kurang lebih 1,15 juta ya, atau kurang lebih 0,42% yang sudah diberikan vaksin secara lengkap. Nah, angka ini merupakan angka yang sebenarnya masih terhitung atau tergolong rendah gitu ya dibandingkan dengan rata-rata dunia yang sudah mencapai 0,88%. Nah, pada kesempatan malam hari ini Beruang Madu Institute akan berbincang santai dengan salah satu tenaga kesehatan yang juga turut aktif ya dalam edukasi, dalam penanganan, dan juga memberikan pencerahan-pencerahan kepada masyarakat terkait tentang pencegahan virus COVID-19 dan juga terkait dengan pemberian vaksin yang sudah digencarkan dalam beberapa tahap ya, khususnya di Indonesia. Kita juga mengetahui bahwa di Indonesia ini sudah mengalami beberapa tahapan terkait dengan pemberian vaksin ya, yang tentunya diawali dengan pemberian vaksin kepada para pejabat pemerintah yang memang berhubungan langsung ya dengan masyarakat ya, yaitu para pemimpin-pemimpin dalam hal ini kita ketahui presiden dan jajarannya, kemudian juga para pejabat seperti gubernur, wali kota, bupati gitu ya, dan juga jajarannya. Nah, kemudian pada saat yang atau tahapan yang kedua itu juga sudah diberikan vaksin kepada para tenaga medis gitu yang merupakan garda terdepan dalam hal penanganan COVID-19. Nah, kemudian yang terakhir ya, tahapan yang kita juga sudah lewati adalah merupakan pemberian vaksin kepada pelayan publik ya, baik itu ASN, TNI, Polri ya. Nah, kita akan memasuki tahap yang keempat nih, yaitu pemberian vaksin kepada lansia yang saat ini sedang dilakukan berbagai macam persiapan. Nah, kita akan berdiskusi langsung, berbincang bersama Dr. Irawan yang beliau merupakan tenaga kesehatan yang sangat aktif ya dalam hal edukasi dan pencerahan terkait dengan informasi-informasi seputar COVID-19 ini. Dan alhamdulillah beliau sudah bergabung bersama kita. Beliau juga sekaligus sebagai direktur iCare Balikpapan nih. Nah, baik, kita akan invite dulu, minta bergabung kepada Dr. Irawan ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Irawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas? Alhamdulillah. Jelas banget, Dok. Gimana kabar, dokter? Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya nih, Dok. Masih Iya, kayaknya lagi sibuk banget ya fokus-fokus. terkait dengan iya. Apa namanya?
Makasih banyak Dok sudah berkenan hadir gabung dalam bincang santai Beruang Madu Institute yang tema kita Iya, pada malam hari ini masih seputar tentang COVID-19 dan tentunya ini juga menjadi apa ya sarana edukasi dan informasi ya harapannya untuk masyarakat khususnya yang ada di Balikpapan. Mengingat saat ini kan kita berada di dalam tahapan yang sudah kesekian kalinya ya dalam hal pemberian vaksin. iya, Uh, Nanti kita akan berdiskusi nih, bincang santai terkait hal itu. Nah, untuk membuka diskusi kita nih dok, karena kita sudah tahu bahwa sekarang kita berada di dalam tahapan pemberian vaksin kepada lansia, usia lanjut usia. Kalau tidak salah kemarin apa namanya diinformasikan kepada warga yang berusia di atas 60 tahun ya kalau saya tidak salah itu untuk segera didata gitu ya kemudian atau mendaftarkan diri untuk mendapatkan vaksin. Nah, pertanyaannya yang pertama nih dok, sudah sejauh mana atau bagaimana persiapan yang sudah dilakukan nih oleh teman-teman ya khususnya dalam hal ini mungkin tenaga kesehatan gitu ya iya, dalam pemberian vaksin kepada lansia ini. Karena kita juga mengingat ya bahwa eh, apa segmen lansia ini kan berbeda nih dengan segmen-segmen sebelumnya ya. Segmen iya, lansia relatif mobilitasnya itu lebih rendah gitu. Kemudian juga dari sisi mungkin ketahanan tubuh, dari sisi kesehatan itu juga di bawah ya dibandingkan segmen-segmen yang sudah apa namanya mendapatkan vaksin seperti para pejabat, kemudian tenaga kesehatan dan pelayan publik gitu. Nah, bagaimana persiapan atau sejauh apa persiapan yang sudah dilakukan nih, dokter? iya. Terima kasih Bang Dodo ya. Ya, Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, eh, pemirsa Beruang Madu Institute. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk kembali berdiskusi ya, bincang santai dengan Beruang Madu Institute. Jadi ya memang seperti disampaikan oleh Bang Dodo tadi, bahwa kita sudah mulai memasuki tahap selanjutnya dari vaksinasi COVID-19 ini. Mungkin agak sedikit meluruskan ya Bang Dodo, jadi sebenarnya untuk lansia ini masih masuk di tahap kedua. Jadi Oh, oke. Okay. vaksin ini kita membagi menjadi 4 tahap untuk sasaran vaksinasi secara nasional. Jadi tahap pertama itu dimulai dari pertengahan Januari kemarin yang diresmikan oleh Presiden Jokowi ketika beliau disuntik pertama kali. Itu digabung dengan sasaran nakes itu tahap pertama sampai sekitar akhir Februari. Itu yang Oh, sasaran pertama. Jadi pejabat tinggi pemerintahan dan juga nasional dan daerah, jadi seperti wali kota, bupati, gubernur, itu digabung dengan sasaran tenaga kesehatan, yang itu totalnya semua sekitar 1,5 sampai 1,7 juta jiwa secara nasional, itu sampai di akhir Februari. Itu ya alhamdulillah kita kalau cakupan vaksinnya itu secara nasional udah 90% ke atas ya, 95% untuk tenaga kesehatan. Nah, masih ada beberapa memang yang belum divaksin dengan berbagai macam pertimbangan. Yang untuk vaksin pertama itu sudah di atas 80%, 95% sekian. Jadi dan ini masuk ke tahap kedua. Jadi tahap kedua itu adalah petugas pelayan publik, termasuk di situ adalah ASN, kemudian juga BUMN, terus juga TNI, Polri, dan juga pedagang pasar, guru, itu semua masuk di pejabat publik tadi, pelayan publik. Itu kita kalau secara nasional, Bang Dodo, sekitar 17 juta jiwa untuk oke. pejabat publik tersebut. Dan kalau kita di Balikpapan itu sekitar 4.000 kalau nggak salah, 4.000 sekian. Maaf, 9.000 sekian. Dan kita total kemarin sudah lebih dari 4.000 sasaran dari pelayan publik tadi yang sudah kita vaksin. Dan itu memang
bertahap Bang Dodo, karena kita juga menyesuaikan dengan jumlah vaksin yang ada ya. Jadi karena kan vaksin ini bertahap sampai ke dari pusat ke daerah. Jadi pemerintah itu membeli vaksin itu dia tidak langsung semua, tapi bertahap per bulan ada berapa puluh juta dosis, yang itu nanti disebar ke berbagai daerah, dan termasuk ke Kaltim, ke Balikpapan itu juga dibagi-bagi. Kemudian untuk lansia, total kalau misalnya secara nasional itu kita ada 21 juta jiwa lansia, dan itu memang masuk di sasaran tahap kedua ini. Kalau untuk kita di Kaltim, seingat saya kalau nggak salah ya ada sekitar 400, maaf saya lupa. Sekitar untuk yang pertama ini mungkin ada 48.000 sekian untuk yang sasaran pertama ini. Dan kita di Balikpapan ada sekitar masih ini ya, karena menyesuaikan dengan kedatangan vaksin juga. Jadi sementara sekitar 4.000 sampai 9.000 yang kita masukkan sebagai sasaran awal. Nanti bertahap setiap bulan akan ada vaksin yang datang, nanti juga akan diberikan vaksin. Dan kedua sasaran ini, pelayan publik sama lansia ini, kita targetkan sampai akhir Juni. Akhir Juni itu sudah tervaksin semua, baik itu vaksin pertama ataupun vaksin kedua. Nantinya masuk ke selanjutnya itu adalah tahap ketiga. Tahap ketiga itu adalah masyarakat umum lainnya. Jadi di luar sasaran itu tadi, yang semua di atas 18 tahun, tapi masih menyesuaikan untuk mungkin sasarannya nanti daerah-daerah tertentu yang memang rentan resikonya, mungkin kasusnya banyak ataupun berpotensi untuk kasus meningkat, itu yang akan didahulukan. Baru nanti ada masuk ke tahap keempat, itu sekitar bulan September atau Oktober. Targetnya sih memang sampai Desember itu semua sasaran vaksin itu bisa tervaksin semua. Total kita 181 juta jiwa yang direncanakan untuk vaksin untuk tahun ini. Tapi itu target ya. Kita belum bisa, mudah-mudahan sih bisa saja mengejar itu, dan perlu maksimal memang untuk mengejar target tersebut. Karena kalau target segitu, paling nggak sehari itu kita untuk secara nasional perlu sampai 1 jutaan vaksin, maksudnya 1 juta orang yang divaksin dalam sehari ya. Jadi seperti sekarang misalnya, sekarang kita perharinya itu bisa sampai 200 ribuan Bang Dodo, senasional ya, 200 ribu orang yang divaksin per hari. Nah ini harus ditingkatkan terus. Target dari Presiden itu 1 juta pemberian vaksin per hari, supaya kita mengejar dalam 1 tahun ini bisa selesai 180 juta itu. Ya mudah-mudahan bisa ya. Dan itu tadi terkait lansia, memang karena sudah ditetapkan sebagai sasaran prioritas yang masuk di tahap kedua ini, memang kita ada pertimbangan Bang Dodo, kenapa lansia ini menjadi prioritas. Walaupun memang kalau dilihat dari segi aktivitas, mereka justru orang-orang yang jarang keluar rumah. Tetapi pertimbangan kita memberikan vaksin ini, karena kan vaksin ini sifatnya untuk memberikan kekebalan ya, memberikan perlindungan terhadap warga, terhadap masyarakat, dan lansia tersebut merupakan salah satu kelompok yang beresiko ketika dia terkena COVID. Lebih dari 60% kasus COVID itu di usia 60 tahun ke atas. Kalau digabung dengan usia yang lebih bawahnya lagi, pralansianya di usia 50 tahun ke atas, itu bahkan bisa sampai lebih dari 70% kasus COVID yang ada di Indonesia, termasuk juga di Balikpapan. Dan lebih dari 50% juga kasus-kasus yang meninggal yang terjadi karena COVID itu ya juga usia-usia lansia. Itulah yang menyebabkan kelompok lansia ini juga menjadi kelompok yang rentan dan harus diprioritaskan untuk COVID. Dan itu memang sesuai Bang Dodo. Jadi kita secara internasional pun dari WHO, Badan Kesehatan Dunia, dan juga berbagai macam ya semacam
Kementerian Kesehatannya lah. Untuk di negara-negara lainnya itu kita memang bersepakat bahwa salah satu sasaran prioritas itu adalah lansia selain tenaga kesehatan. Bahkan kalau di Inggris itu lansia itu justru lebih tinggi dibandingkan nakes untuk ininya prioritasnya. Jadi lansia dulu baru nakes, tapi tetap sih nakes juga. Jadi setara lah, saking prioritasnya untuk lansia tersebut. Makanya memang kita kemarin sangat bergembira ketika vaksin yang kita pakai ini, yang Sinovac ini, sudah mendapatkan izin untuk penggunaan terhadap lansia di atas 60 tahun. Karena sebelumnya kan sempat tidak dulu, jadi sampai usia 59 aja, tapi kemudian keluar izin sementaranya atau izin daruratnya untuk Sinovac, CoronaVac ya, nama ininya vaksinnya, untuk diberikan kepada lansia. Dan alhamdulillah untuk kita Balikpapan sendiri, Bang Dodo, kita sudah mulai di hari Minggu kemarin, hari Ahad, peresmian untuk pemberian vaksin lansia. Itu ada sekitar 400 orang yang kita vaksin di DOM kemarin. Alhamdulillah sampai hari ini, hari Rabu, kita belum ada laporan untuk terjadinya kejadian pasca imunisasi, istilahnya efek samping, efek simpang dari vaksin ini yang ringan ataupun berat kita belum ada laporan. Termasuk juga di tempat kerja saya juga, kita kemarin mengirimkan 10 orang lansia untuk di DOM itu. Alhamdulillah sampai sekarang belum ada masalah seperti itu. Oke, berarti memang udah bahkan bukan hanya persiapan lagi ya, sudah jalan ya Dok ya, udah start di hari Minggu kemarin ya. Hari Minggu. Kalau untuk Balikpapan Bang dulu, sebenarnya kalau nasional udah dari pekan kemarin udah mulai. Oke, siap. Kemudian ini nih Dok, boleh diceritakan nggak ya bagaimana screening atau filtering kali ya bahasanya ya, terkait tentang lansia ini? Apakah sama seperti pemberian vaksin kepada yang bukan lansia gitu ya, atau bagaimana? Boleh diceritakan dikit nggak Dok? Iya, jadi memang khusus untuk lansia ini memang ada beberapa hal yang berbeda ya Bang Dodo dibandingkan untuk kita yang penerima vaksin lain yang usianya di bawah 59 tahun. Jadi pada lansia ini yang pertama, untuk dosis vaksinnya sendiri, kalau misalnya kita yang usia penerima vaksin di bawah 59 tahun, itu kita dosisnya kan 2 kali ya. 2 kali vaksin, tapi dengan jaraknya itu 2 minggu, 14 hari. Jadi misalnya hari ini kita vaksin, maka 14 hari ke depan itu vaksin keduanya. Tetapi pada lansia ini, jarak antara vaksin pertama dengan vaksin keduanya itu dia lebih panjang. Jadi 28 hari. Jadi bertambah 14 hari. Itu adalah ada pertimbangan-pertimbangan juga. Yang pertama dengan sistem imunitasnya, jadi pembentukan antibodinya yang dia efeknya itu dia lebih lama untuk muncul. Jadi boosternya ataupun vaksin keduanya itu dia bisa lebih panjang untuk diberikan. Jadi justru memang desainnya itu akan lebih optimal pada usia-usia lansia itu diberikan pada 28 hari setelah vaksin pertama. Itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk screeningnya ataupun istilah kita pemilahannya ya, jadi pemeriksaan sebelum kita vaksin, pada lansia itu juga ada beberapa pertanyaan-pertanyaan ataupun pemeriksaan yang lebih banyak dibandingkan kita yang bukan lansia. Jadi kalau misalnya Bang Dodo kan sudah divaksin ya? Belum Dok. Belum, masih dapat ya. Masih nunggu. Iya, masih nunggu antrian ini. Iya, karena memang ngantri ya. Ya mudah-mudahan nanti dapat. Jadi biasanya gini Bang Dodo, jadi kalau kita vaksin itu kita ada beberapa tahapan pada saat datang ya, Jadi istilah kita meja 1, meja 2, meja 3, meja 4. Meja 1 itu adalah untuk registrasi atau pendaftaran. Biasanya nanti diminta KTP, kemudian diperiksa apakah sudah terdata untuk menerima vaksin hari itu. Nanti biodatanya juga dilengkapi, termasuk juga nomor telepon.
Karena nanti nomor telepon itu yang digunakan untuk menerima sertifikat vaksin yang digitalnya. Nanti kalau sudah bergerak ke meja kedua. Meja kedua itu untuk pemeriksaannya, Bang Dodo. Jadi akan diperiksa tekanan darah, suhu, denyut nadi. Kemudian juga akan bertemu dengan petugas yang melakukan screening istilahnya, atau pemilahan atau pemeriksaan. Nah, di situ metodenya wawancara saja sebenarnya. Jadi kita akan bertanya terkait berbagai macam riwayat penyakit ataupun riwayat kontak. Apakah ada kontak sama pasien positif, kemudian juga apakah sekarang lagi sakit, apakah memiliki riwayat-riwayat penyakit seperti tekanan darah tinggi, kencing manis, atau riwayat penyakit berat lainnya, kemudian juga apakah punya riwayat alergi. Itu ada total sekitar 12 sampai 15 pertanyaan, Bang Dodo. Dan kalau untuk lansia, lumayan, tapi kita ya nggak juga ditanya semua, karena bisa inilah, satu pertanyaan itu bisa menjawab untuk beberapa item pertanyaan di ininya, di aplikasinya. Nah, untuk di lansia itu dia ada tambahan pertanyaan lain terkait dengan istilah kita itu screening rapuh. Jadi dia itu untuk menanyakan terkait kemampuan fisik dari peserta ini atau dari lansia ini. Jadi dia pertanyaannya ada masalah apakah bisa naik tangga lebih dari 10 anak tangga, kemudian apakah memiliki penyakit sebelumnya, macam-macam. Jadi ada sekitar 10 penyakit yang ditanyakan. Kalau misalnya ada lebih dari 5 penyakit dimiliki, maka itu masuk ibaratnya satu yang kemungkinan bisa membuat ditolak, misalnya ditolak untuk vaksin. Jadi misalnya apakah punya kencing manis, punya tekanan darah tinggi. Kalau dia banyak, istilahnya komplikasi penyakitnya banyak, kemungkinan akan ditunda. Terus nanti ada lagi pertanyaan tentang apakah mudah lelah. Jadi misalnya tanpa ada aktivitas sudah lelah sendiri misalnya, atau baru aktivitas ringan sudah lelah ataupun sesak, itu juga jadi pertimbangan. Kemudian ada pertanyaan juga apakah masih kuat untuk berjalan sampai 100 meter misalnya. Itu juga nanti ada pertanyaan seperti itu. Sama ada yang terakhir itu masalah apakah ada penurunan berat badan. Penurunan berat badan yang lebih dari 5 kilo dalam 1 bulan terakhir, itu juga jadi pertimbangan untuk memberikan vaksin pada lansia. Jadi harapan kita memang dari pemeriksaan itu ataupun wawancara itu kita bisa menilai bahwa lansia ini memang boleh divaksin atau tidak. Seperti itu. Biasanya memang sebelumnya pun kita juga menghimbau juga, Bang Dodo, kepada para peserta ini, kalau memang misalnya ya ada riwayat penyakit yang memang sudah dalam pengobatan, kita anjurkan untuk membawa juga obat-obatan yang diminum ataupun hasil pemeriksaan sebelumnya yang memang misalnya dia sangat berkeinginan untuk divaksin. Nah, nanti dia membawa hasil-hasil pemeriksaan sebelumnya. Nanti lanjut di meja 3 divaksin, kemudian meja keempat untuk pemantauannya. Seperti itu, Bang Dodo. Jadi memang persiapannya, kalau persiapan untuk antara lansia dengan yang bukan lansia, sebenarnya tidak ada hal khusus ya. Tapi nanti memang pada saat pelaksanaan vaksinnya, ada beberapa pertanyaan yang memang agak lebih banyak dibandingkan yang bukan lansia, dan juga nanti interval ataupun durasi antara vaksin pertama sama vaksin keduanya itu dia berbeda jadinya. Jadi dia lebih panjang dibandingkan yang bukan lansia. Seperti itu, Bang. Oke, siap, terima kasih. Terima kasih, Dok, nih tercerahkan ini ya. Jadi memang ada perlakuan berbeda mengingat yaitu tadi ya kondisi atau segmen lansia ini berbeda ya dengan segmen yang bukan lansia. Nah, tadi menarik nih terkait tentang ketika setelah dilakukan screening atau pemeriksaan itu ya, tadi disebut di meja 2 ya. Itu meja 2-nya banyak ya, Dokter ya? Di meja 2 tuh banyak ya? Iya. Kalau misalnya kita sasarannya banyak, seperti kemarin di DOM itu, kita satu shift itu bisa sampai 400 sampai 200 sampai 300 orang, itu bisa sampai 8 tim istilahnya, Bang Dodo. Jadi meja 2 itu 8 orang.
Nanti 8 orang. meja satunya juga 8 orang kayak gitu. Jadi ada 8 Oh, iya, tim. iya. Siap, siap, siap. Iya, tadi dari hasil screening, pemeriksaan, ternyata nih misalnya ada penyakit-penyakit, misalnya penyakit yang tadi disebut ya kayak diabetes dan lain-lain, yang akhirnya membuat kayaknya ditunda dulu gitu. Nah, Iya, kalau mengingat kondisi seperti itu kan gini dok, penyakit itu kan memang artinya dimiliki ya oleh yang bersangkutan misalnya gitu ya. Eh, Emangnya akan ditunda sampai kapan tuh kalau kondisi seperti itu? Apakah ada jarak tertentu gitu ya sampai kondisinya membaik? Tapi kalau misalnya ternyata penyakit itu melekat ya pada dirinya, mohon maaf nih kalau saya salah nih mungkin bisa dikoreksi. Kalau melekat terus-terusan gitu ya, misalnya kayak ya udah punya kencing manis misalnya, itu ditunda sampai kapan? Atau memang ya termasuk akhirnya yang tidak divaksin gitu? Gimana iya. dokter? Jadi memang uh, sebenarnya gini Bang Dodo. Jadi kalau untuk sasaran ataupun penerima vaksin itu uh, wajar kalau memang dia memiliki penyakit. Jadi sebenarnya gini, kalau sebenarnya kenapa sih perlu screening itu? Ada beberapa hal sih yang memang jadi pertimbangan. Pertama, ada yang memang penyakitnya itu dia belum mendapatkan rekomendasi untuk menerima vaksin. Itu yang kemudian biasanya kita tunda. Karena misalnya Bang Dodo, misalnya pada ibu hamil itu belum boleh divaksin. Bukan berarti itu kemudian karena berbahaya, bukan. Tapi karena memang penelitian kita terhadap vaksin tersebut belum ada yang menggunakan kelompok relawan cobanya pada ibu hamil. Atau misalnya pada anak-anak di bawah 18 tahun belum boleh. Bukan berarti tidak boleh karena berbahaya, bukan. Tapi karena belum ada sasaran itu. Jadi ibaratnya ini adalah kategori yang belum bisa diberikan vaksin karena belum ada penelitian lebih lanjut. Sama termasuk juga penyakit-penyakit ada yang beberapa yang belum boleh karena memang pertimbangannya karena belum ada dasarnya saja belum. Nah, tetapi ada juga penyakit-penyakit yang karena dengan pengobatannya itu ada kemungkinan mengganggu untuk pembentukan antibodi dari pemberian vaksin tersebut. Contoh misalnya kalau untuk pasien-pasien yang menggunakan obat-obatan steroid misalnya, yang itu bisa mengganggu sistem imun tubuh misalnya, itu biasanya kita memang batasi. Belum boleh dulu sampai nanti kondisinya itu stabil, baru kita bisa lakukan vaksinasi. Tapi kalau misalnya kayak penyakit-penyakit kencing manis yang memang ini ya penyakit kronis, jadi misalnya kayak tekanan darah tinggi ataupun kencing manis, itu sebenarnya selama tidak ada keluhan ataupun komplikasi akut istilah kita Bang Dodo. Jadi misalnya ya kencing manis itu kan dia kalau misalnya gula darahnya tinggi dia nanti akan lemas, nanti dia akan istilahnya muntah-muntah, sakit kepala. Nah, pada saat kita tanyakan dia tidak ada keluhan-keluhan tersebut, nah dia bisa untuk divaksin. Apalagi kalau misalnya memang dia sudah minum obat rutin misalnya, memang sudah biasa minum obat gula, obat kencing manis, maka boleh untuk divaksin. Atau misalnya hipertensi Bang Dodo. Selama pada saat pemeriksaan itu tekanan darahnya tidak melebihi 180/100, pasien itu boleh untuk divaksin. Walaupun kondisinya sekarang memang hipertensi dan sedang minum obat misalnya, itu boleh, tidak ada masalah. Jadi bisa dikatakan bahwa dalam kondisi pada saat vaksin tersebut mereka itu dalam kondisi yang tidak ada keluhan ataupun tidak ada komplikasi akut, maka itu dibolehkan untuk vaksin. Oh, oke, siap terjawab. Karena nah, berikutnya memang dok. ini juga Bang Dodo. Jadi ini cerita sedikit. Kemarin itu sempat kita itu disentil sama Menteri Kesehatan ya. Ini baru nakes ini. Jadi ketika nakes itu divaksin yang sasaran pertama kan, ternyata capaiannya itu rendah Bang Dodo. Rendah ketika dievaluasi kenapa ini kok rendah?
Karena ternyata banyak juga nakes ini yang punya penyakit kencing manis, tekanan darah tinggi, dan itu Oh, gitu. sempat diceletukin juga kan sama sama Menkes. Loh, kok ini malah nggak bisa vaksin ini karena punya penyakit itu. Makanya kemudian ketika ibaratnya dikaji lagi, jadi boleh tidak ada masalah selama memang penyakitnya itu terkontrol. Memang awal-awal dulu Bang Dodo kita sempat agak kaku ya untuk screening ini. Tekanan darah juga ini berubah ini. Awalnya tidak boleh lebih dari 140, sekarang boleh yang penting di bawah 180. Terus juga dulu awalnya kencing manis itu kalau gula darahnya tidak terkontrol tidak boleh. Ternyata sekarang selama tidak ada gejala-gejala akut seperti tadi itu lemas, muntah, misalnya, itu boleh divaksin. Berlaku juga untuk lansia. Oke, siap. Iya, menarik juga tuh tadi ya. Ada kondisi nakes yang ditunda divaksin ya karena ada keluhan atau memiliki penyakit gitu ya. Tapi dengan kondisi yang seperti tadi dijelaskan oleh dokter, paskanya kan kelihatan ya dok ya, pasca pemberian vaksin itu ya, itu tidak ada ini ya dok ya, tidak ada kejadian ya, tidak ada kejadian ya. Jadi iya. Jadi total Bang Dodo sampai kemarin tanggal 9 ini saya juga baru buka-buka juga update-nya itu, dari total sekitar 3 juta atau 4 juta yang sudah divaksin, itu kejadian pasca imunisasinya ataupun efek simpang istilah kita, kejadian ikutan pasca imunisasinya itu ada sekitar 800 laporan. Tetapi itu sebagian besar semuanya malahan kalau dikatakan juru bicara Kementerian Kesehatan tadi, semuanya itu adalah KIPI ringan. Jadi KIPI itu kejadian ikutan pasca imunisasi atau istilah kita efek simpangnya, efek samping dari vaksin. Ya, itu yang ringan. Ringan itu apa saja? Misalnya kayak diare, kemudian nyeri kepala, kemudian juga ngantuk misalnya. Ada beberapa kan yang ngantuk. Ada yang nyeri otot, ada yang pegal, itu ada reaksi-reaksi ringan yang biasanya hanya berlaku paling 2-3 hari, kemudian juga hilang. Nah, itu ada sekitar 800 laporan untuk KIPI ringan. KIPI beratnya itu kalau dari pemerintah belum ada. Tapi memang kan ada beberapa kasus kemarin yang meninggal. Tapi walaupun karena pasca vaksin ya, terakhir itu ada empat kejadian meninggal, tapi setelah diperiksa ternyata itu bukan dari KIPI-nya, bukan dari vaksinnya. Memang karena ada yang karena penyakit jantung, ada juga yang setelah divaksin dia terkena COVID, jadi meninggalnya karena COVID-nya itu. Oke. Ya, jadi memang itu sih ada beredar berita negatif ya dok ya terkait tentang pasca pemberian vaksin gitu ya. Nah, dalam hal ini nih kira-kira menanggapinya gimana dok baiknya ketika terutama lansia nih pasti kan akan mempengaruhi psikologisnya juga gitu kan. Apa yang bisa dilakukan terkait tentang mungkin mengajak atau menghimbau kembali atau mungkin membuat calon penerima vaksin ini tidak gundah gitu. Kira-kira apa yang dilakukan, dokter? Ya, yang jelas memang ini pekerjaan berat ya Bang Dodo. Karena ibaratnya sejarahnya di Indonesia ini sebelum ada COVID, itu kita pun vaksin. Jadi vaksin-vaksin sebelumnya pun kita juga ketemu saja berbagai hambatan, walaupun secara nasional kita juga masih sukses lah untuk melakukan vaksin. Sebelum ini kan di tahun 2017 atau 2018 itu kan pernah juga difteri. Kita juga melakukan vaksin massal. Ya alhamdulillah itu bisa berhasil, walaupun ada di beberapa daerah yang cakupannya juga rendah. Ya itu tadi karena banyaknya berita-berita yang kontra lah dengan kampanye vaksin.
Kemudian juga COVID-nya sendiri kan juga istilahnya terbelah lah antara kubu yang percaya dengan yang tidak percaya, antara yang menerima, seperti itu. Jadi ditambah lagi sekarang vaksin COVID ya lebih besar lagi tantangan kita. Itu kita sadari, pemerintah juga sudah menyadarinya, makanya ada beberapa kampanye juga untuk ibaratnya mensukseskan untuk program vaksinasi COVID ini. Kalau untuk lansia, memang kita pendekatannya lebih ke pendekatan persuasif ya, Bang Dodo. Jadi bagaimana kita bisa mengajak, ibaratnya menjelaskan terkait vaksin COVID ini manfaatnya seperti apa. Kemudian juga tidak hanya lansianya, tapi juga keluarganya, karena lansia itu kan kadang juga karena dipengaruhi umur, mereka juga untuk menerima informasi juga agak kurang. Kita juga mengedepankan untuk istilahnya memberikan edukasi juga ke keluarga-keluarga lansia tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga ya sedikit-sedikit juga menjelaskan kenapa sih lansia itu harus divaksin. Yaitu tadi yang seperti saya jelaskan tadi, karena mereka kelompok yang beresiko. Untuk beberapa kasus lansia ini banyak yang lebih berat kalau terkena COVID, baik itu gejalanya menjadi lebih berat ataupun sampai meninggal, itu lebih banyak yang lansia. Jadi bagaimana kita sebagai keluarga dari lansia tersebut dengan pemberian vaksin tersebut. Maaf ini putar-putar tadi. Kedengaran masih Bang Dodo? Lancar dok. Tadi Bang Dodonya terputar-putar. Putar-putar ya. Jadi seperti itu. Kemudian juga ya kita juga memberikan informasi terkait berita-berita tadi, seperti sampai sekarang sudah ada berapa juta yang divaksin, yang ada kejadian vaksin, efek samping dari vaksin KIPI-nya seperti apa. Kita sampaikan bahwa kasusnya sangat kecil sekali. Itu tadi dari 4 juta hanya 800 yang kejadian ringan dari vaksin. Itu kan berapa 0, sekian persen dari pemberian vaksinnya. Kemudian juga seperti sudah dilakukan pemberian vaksin kepada para lansia dari pekan lalu sampai sekarang, alhamdulillah belum ada kasus-kasus yang berat yang terjadi. Memang ada beberapa berita-berita, Bang Dodo, seperti kemarin ada yang di Inggris ataupun di Norwegia, itu kan sempat ada tuh kasus-kasus yang lansia diberikan vaksin, kemudian ada yang sampai meninggal. Nah, itu juga kita juga mencari-cari informasinya, dan memang ternyata dari sana di negara Norwegia, pemerintahannya mereka sudah ini juga selesai melakukan pemeriksaan itu, dan memang ternyata terkait karena pasien tersebut memiliki penyakit-penyakit yang berat, yang itu yang menyebabkan terjadi kasus sampai kematian tersebut. Dan mereka tetap meneruskan untuk vaksin tersebut karena memang dari setelah pemeriksaan tersebut tidak ditemukan efek yang berbahaya dari vaksin, makanya diteruskan. Dan alhamdulillah sampai sekarang pun kita belum ada mendengar ada berita-berita lain terkait kejadian meninggal pada pemberian vaksin pada lansia. Ya, termasuk juga kita di Indonesia ini, kemarin kasus yang meninggal itu pun juga bukan pada lansia. Jadi masih usia-usia muda, dan memang juga karena ada penyakit lain ataupun karena kena COVID, dan itu yang jadi tidak terkait langsung dengan vaksinnya. Seperti itu sih Bang Dodo. Ya, kita masih mencari-cari juga sih bagaimana pendekatan yang lebih ini lagi untuk bisa menguatkan ataupun menghilangkan keraguan dari para lansia kita. Kalau di kami ya Bang Dodo, kebetulan saya kan di Puskesmas Teritik. Alhamdulillah antusias warganya lumayan ya. Ini kita tadi baru satu hari ini kita melakukan vaksin lansia. Alhamdulillah lebih dari 20 orang yang datang untuk dilakukan vaksinasi. Artinya apa? Antusiasnya masyarakat itu lumayan banyak di berbagai
puskesmas lainnya itu bahkan juga lebih dari 20 yang hadir. Jadi kita berbicara secara nyata saja, maksudnya yang memang di lapangan, ternyata memang banyak gitu loh, warga kita yang antusias terhadap vaksin. Mungkin berbeda kali ya dengan di dunia maya yang sepertinya banyak yang kontra, tapi ternyata di lapangan alhamdulillah penerimaannya luar biasa. Iya, betul-betul. Memang perlu ada strategi ya, Dok ya, sepertinya ya. Misalnya ya dengan vaksin nanti kita akan lebih kita yakin bisa akan bangkit ya, kemudian pemulihan ekonomi juga akan berjalan dengan cepat gitu ya. Terus mungkin berpergian kemana-mana sudah tidak perlu khawatir. Mungkin perlu promosi-promosi semacam itu gitu ya, atau dorongan-dorongan lah gitu ya. Mungkin strategi yang bisa diterapkan sepertinya sih harus gencar lagi memang nih, karena memang banyak banget berita-berita atau kabar-kabar yang di framing ya untuk menghambat gitu ya, seolah-olah untuk menghambat pelaksanaan ini. Karena betul tadi disampaikan oleh dokter terkait dengan COVID-19 pun kan juga ada dua kubu gitu kan, ada yang tidak percaya sama sekali gitu. Nah, kemudian ini nih Dok, terkait dengan pelaksanaannya, selama ini kendala atau masalah apa sih yang paling yang paling menjadi momok ya, terutama buat para tenaga kesehatan dalam penanganan COVID-19 ini? Iya, untuk ininya ya, untuk COVID-nya atau vaksinnya nih Bang Dodo? COVID-nya ya? Sebenarnya sih ya all terkait dengan COVID-19, termasuk juga ketika penanganannya. Iya, jadi memang kendala kita ini memang bagaimana caranya memahamkan masyarakat bahwa kita itu memang harus waspada dengan COVID-nya, tetapi juga satu sisi bagaimana kita juga tidak terlalu takut karena COVID-nya itu. Ini agak bagaimana ya cara menjelaskan itu, bahwa kita perlu waspada sama COVID. Ya itu tadi dengan protokol 5M tadi, dan itu memang istilahnya tidak 100% kan warga atau masyarakat kita itu yang patuh dan mau melakukan 5M tersebut. Masih kan memang kenyataannya di lapangan juga masih saja ada yang tidak pakai masker ataupun masih suka berkumpul. Tidak ada, ibaratnya tidak ada aktivitas yang penting tapi tetap berkumpul. Itu satu sisi. Bagaimana kita masyarakat itu memang tantangannya mengubah perilaku masyarakat ini yang agak susah. Dan tapi di satu sisi juga bagaimana kita juga jangan juga terlalu takut dengan COVID ini. Contohnya gini Bang Dodo, saya berapa kali sering dapat istilahnya konsultasi dari beberapa kenalan yang mereka itu saking takutnya sama COVID, ketika tahu mereka sakit, mereka nggak berani berobat. Tidak berani berobat. Jadi hanya berani telepon, nanya obatnya seperti apa. Padahal kita kalau secara idealnya kan untuk mengobati itu kita perlu memeriksa, wawancara, memeriksa. Kalau memang harus periksa penunjang seperti laboratorium atau pemeriksaan ronsen segala macam, itu kan memang harus periksa ke fasilitas kesehatan, harus ke klinik atau harus ke puskesmas atau harus ke rumah sakit. Tapi satu sisi warga kita karena saking takutnya, entah itu takut karena nanti kena COVID misalnya karena ketemu pasien lain, atau takut di COVID kan istilahnya kan karena mendengar berita-berita hoax tersebut, akhirnya malah jadi terlambat untuk mengobati penyakitnya. Jadi ada saja yang kami dengar itu yang ternyata memang karena lambat berobat, komplikasi, kemudian meninggal, atau lambat datang ke rumah sakit, sudah kondisi parah, akhirnya meninggal. Atau yang ternyata dia COVID, lambat ditangani, kemudian sudah ke rumah sakit, parah, meninggal. Jadi itu tadi Bang Dodo, tantangan kita bagaimana pertama budaya masyarakat itu yang sampai sekarang kita belum bisa 100% mengubahnya, tapi juga satu sisi lain ketakutan masyarakat juga
masyarakat yang lain istilahnya, yang karena takut dengan COVID malah jadi menjauhi fasilitas kesehatan. Karena memang kan COVID ini memang ada beberapa pendapat ya para ahli, ada yang memprediksi mungkin sampai berapa tahun, atau ada juga yang mungkin ini akan menjadi budaya baru kita yang akan bertahan lebih lama COVID ini, sehingga perilaku sekarang ataupun protokol kesehatan sekarang yang kita gencarkan seperti 5M itu kemungkinan akan menjadi perilaku kita ke depannya seperti itu. Jadi itu yang kadang memang masyarakat itu masih belum bisa menerima, dan itu jadi tantangan kami memang di sebagai tenaga kesehatan, bagaimana menghadapi masyarakat yang seperti itu. Itu ya COVID seperti itu, Bang Duda. Betul ya. Ini apalagi ini ada Dokter Emi juga nih ya. Welcome B117 itu nyebutnya gimana tuh? Itu varian baru ya. Varian COVID baru nih ya, Dok ya. Artinya kan ada virus COVID dengan mutasi yang baru ini belum diakomodir gitu kan dengan vaksin yang ada sekarang ya. Seperti itu mungkin ya, Dokter ya. Ya, jadi gini, kita bicara mutasi ini memang agak panjang ya. Tapi pada prinsipnya kalau untuk mutasi yang kita temukan, mutasi varian dari Inggris ini, UK ya, B117 ini yang dari Inggris, Bang Dodo, itu kalau dari yang sudah diteliti, baik itu di luar negeri maupun kita, memang COVID ataupun varian ini dia lebih ke penularannya yang lebih cepat, masif, lebih cepat, lebih mudah. Jadi gini, Bang Dodo, kalau misalnya varian COVID yang lama yang sudah ada di kita, itu biasanya satu orang pasien positif dia bisa menularkan sekitar 2 sampai 3 orang. Ya misalnya saya kena COVID, saya akan menularkan ke orang lain itu sekitar 2 sampai 3 orang. Ketika selama saya sakit. Kalau misalnya, tapi kan setelah itu kan isolasi mandiri, insya Allah tidak menularkan. Tetapi dengan mutasi varian baru ini, dia bisa sampai 5 orang, Bang Dodo. Jadi dia akan lebih banyak. Lebih banyak lebih mudah untuk menular jadinya. Dan lebih, ya itu tadi, lebih agresif, lebih cepat. Mungkin kalau misalnya kita yang varian lama, tunggu sampai 3 sampai 5 hari setelah kita terinfeksi baru kita menularkan, kalau dia pun akan lebih cepat karena memang jumlah virusnya itu dia akan lebih banyak dibandingkan varian yang lama. Tetapi yang satu sisi berita baiknya adalah untuk menyebabkan kematian ataupun menyebabkan kematian itu dia tidak terlalu signifikan perubahannya dibandingkan varian yang lama. Berbeda dengan seperti disampaikan Dr. Emi tadi kan, yang Upsell, yang Afrika Selatan. Memang kalau Afrika Selatan itu lebih ganas lagi istilahnya. Karena dia selain lebih cepat, dia juga bisa menyebabkan kematiannya juga lebih, resikonya lebih tinggi. Nah, kalau terkait dengan vaksin, Bang Dodo, alhamdulillah kalau misalnya vaksin-vaksin yang ada sekarang, tapi kalau untuk yang Sinovac kita memang belum ada data ya. Jadi ini saya jujur saja mengatakan bahwa sampai sekarang kita belum ada menerima data penelitian terbarunya untuk vaksin COVID, vaksin Sinovac, CoronaVac ini terhadap varian yang baru ini. Hasilnya seperti apa itu kita belum ada datanya. Tapi kalau untuk ini kan ada lagi nih vaksin baru yang masuk, AstraZeneca, yang insya Allah itu juga akan diberikan ke pelayan publik dan juga lansia. Itu dia sudah ada datanya dan alhamdulillah cukup berhasil. Jadi sekitar kalau nggak salah 70%-an dia bisa untuk menghadapi varian dari UK ini. Jadi varian UK ini yaitu tadi berita baiknya, vaksin-vaksin yang ada sekarang di dunia, Pfizer, Moderna, AstraZeneca, ataupun Johnson & Johnson yang lain itu masih cukup efektif, Bang Dodo, untuk menghadapi varian dari UK ini. Nah, berbeda dengan
yang dari Afrika Selatan. Afrika Selatan itu memang dia lebih lebih canggih, bisa menghindari dari vaksin tersebut. Istilahnya escape antibody. Jadi dia memiliki kemampuan untuk menghindari antibody yang dibentuk oleh vaksin. Jadi memang itu tantangan juga, tantangan kita juga. COVID ataupun virusnya memang mereka selalu beradaptasi, membuat mutasi-mutasi baru yang karena memang tujuannya untuk bertahan hidup. Virus itu kan memang dia tujuannya untuk bertahan hidup, itu sudah kodratnya mereka lah. Dan satu sisi kita juga mencoba untuk beradaptasi juga dengan virus tersebut, tubuh kita. Dan vaksin pun juga sampai sekarang ya terus dikembangkan, diteliti lagi bagaimana caranya menghadapi varian-varian mutasi virus COVID yang baru ini. Betul-betul. Jadi ya. kalau sekarang belum ada terlalu khawatir sih kita, Bang Dodo, untuk yang varian UK ini. Alhamdulillah sampai sekarang masih bisa kita hadapi. Tapi ya walau alam kalau misalnya nanti dia membentuk varian baru lagi ketika di Indonesia ya harus, makanya harus rajin diperiksa sih sebenarnya. Ini kan ya Balikpapan ada kedapatan ya baru yang mutasi B117 ini. Ada satu kasus yang di Balikpapan. Alhamdulillah kemarin tim dari Kementerian Kesehatan sudah turun dan dilakukan pemeriksaan di kontak eratnya. Jadi ada ditemukan sekitar, bukan berarti mereka terkena ya, tapi ini sampel penelitiannya. Ada 14 orang kontak erat dari si pasien ini yang diperiksa. Dan nanti kita tunggu hasilnya dalam seminggu sampai 2 minggu ke depan. Karena itu memang pemeriksaannya berbeda dengan pemeriksaan PCR biasa. Jadi dia istilah kita itu genome sequencing. Jadi dia virusnya itu kita periksa, terus kita teliti satu-satu segmen dari DNA-nya itu untuk kita teliti mana yang istilahnya yang bermutasi. Itu yang istilahnya genome sequencing tadi. Jadi diteliti satu-satu, dan memang memerlukan waktu yang lumayan, dan itu hanya lab-lab tertentu saja yang bisa melakukan itu. Total kalau di Indonesia ini kalau nggak salah 7 apa 11 gitu yang bisa melakukan, terutama di universitas besar tuh. Makanya hasil yang kemarin diperiksa itu dikirim dulu kalau nggak salah ke Jakarta, nanti kita tunggu aja hasilnya. Ya mudah-mudahan tidak ada sih. Siap-siap, ya. Ya, kalau dengar di berita tuh kemarin memang Indonesia udah masuk ya, kalau nggak salah kurang lebih 4 orang ya yang terdetek. 5 ya sudah ya dok ya. Jadi udah terdeteksi terkena virus corona dengan varian yang baru yang namanya B117 ya. Nah, dan kita juga tadi diinformasikan juga di Afrika Selatan ini ada varian yang lebih ganas. Mungkin yang dimaksud dengan ganas ini gejala klinisnya lebih menyakitkan gitu kali ya dok ya. Dia menyerang seperti paru-paru, kemudian ya akhirnya resiko kematiannya jadi lebih tinggi kan ya. Mungkin seperti itu ya bahasa umumnya ya. Kalau gejala sebenarnya sama aja Bang Dodo, tapi memang progresifnya, maksudnya untuk misalnya 2 orang nih, satu COVID yang biasa, terus yang ini yang varian baru. Kalau kita berikan ibaratnya terapi ataupun sama-sama dirawat misalnya, terus ternyata yang satu ini penerimaannya terhadap terapi yang kita berikan itu bagus, yang varian lama, tapi dengan yang baru ini ternyata dengan terapi yang kita berikan itu tidak terlalu berespon, akhirnya meninggal. Iya, berefek. Jadi memang dia peluang untuk menjadi berat dan meninggalnya itu dia lebih tinggi. Tapi kalau gejala sebenarnya tidak ada perbedaan sih, sama. Oh gitu, ya. Siap-siap. Nah, pertanyaan terakhir nih dokter terkait tentang beberapa pihak yang menolak ya untuk divaksin ya. Ini mungkin kembali lagi ke tadi ya, penerimaan masyarakat tentang adanya COVID-19 yang mereka mungkin menganggap sebenarnya ini nggak ada gitu ya, ini akal-akalan, ini teori konspirasi misalnya gitu ya. Dan begitu juga otomatis kan pemberian vaksinnya kan, ini pemberian vaksin ini
akal-akalan bisnis aja gitu. Terus akhirnya menolak gitu kan, apa namanya, bahkan defensif dan melakukan apa namanya, penentangan yang sangat-sangat bisa jadi akan merugikan banyak pihak gitu. Nah, untuk menanggapi yang seperti ini, kira-kira kalau dari pemerintah sendiri gimana nih, Dok? Apakah ya udah dibiarin gitu ya, atau gimana? Karena kan nanti akan berefek nih dengan suksesi apa program pemberian vaksin ini kan tujuannya untuk menciptakan antibodi gitu ya. Ketika ada kondisi-kondisi yang seperti ini kan otomatis ya akan menghambat lah gitu. Ya memang dilematis sih gitu ya, dilematis banget. Tapi kalau dari dokter sendiri, menurut dokter nih dari perspektif tenaga kesehatan, apa yang akan dilakukan terhadap pihak-pihak yang tidak mau divaksin seperti itu? Iya. Jadi ini memang ada beberapa pendapat ya Bang Dodo terkait bagaimana menghadapi kelompok masyarakat yang menentang, baik itu menentang COVID ataupun menentang vaksin ini. Nah, kalau sebagian besar beberapa ahli kesehatan masyarakat itu mereka lebih ke bagaimana pendekatan kita juga terhadap kelompok ini. Jadi gini, tetap kita pendekatannya harus pendekatan yang persuasif dulu, pendekatan yang ibaratnya tidak represif ya, tidak keras. Jadi bagaimana kita, karena memang sebagian dari mereka itu ada juga yang sebenarnya karena kurang paham saja, kurang paham apa sih itu vaksin, terus kenapa itu penting, terus juga karena juga mendengar berita-berita bohong itu karena mereka juga kurang mendapatkan berita-berita yang benarnya. Nah itu juga kita harus sampaikan. Memang kesannya jadinya agak lelah juga Bang Dodo karena gencar juga kan kelompok yang kontra ini menyampaikan berita-berita yang tidak benar. Nah, itu jadi tantangan kita juga bagaimana kita memproduksi berita-berita yang benarnya. Dan alhamdulillah sekarang ini pemerintahan kita juga sudah bergerak juga Bang Dodo. Jadi seperti di Satgas Covid-nya di BNPB ataupun komite KPCPN itu mereka juga punya divisi yang untuk bagaimana memproduksi berita-berita yang baik, yang kontra terhadap berita hoax tersebut. Ada kalau misalnya teman-teman mau lihat itu kalau nggak salah di situsnya Kementerian Kementerian Informatika ya, itu ada dibuatkan panduan terkait berita hoax. Jadi itu ada beberapa berita hoax, kemudian apa klarifikasinya di situ ada. Terus juga itu yang persuasifnya. Tapi di satu sisi juga orang-orang yang memang ibaratnya garis kerasnya produksi hoax ini juga kita juga tidak bisa berdiam saja karena ya ibaratnya mereka seenaknya saja memproduksi berita hoax, kemudian mempengaruhi orang-orang yang masih di tengah-tengah ini, tentunya perlu ada tindak lanjut juga. Kemarin itu Pak Presiden Jokowi juga sudah mengeluarkan, kalau nggak salah, saya lupa PP atau Permenkes ya, antara PP dari Presiden Jokowi atau Peraturan Menteri Kesehatan terkait sanksi, Bang Dodo. Jadi nantinya ke depan itu ada sanksi untuk para penolak vaksin. Nah ini sebenarnya masih beresiko juga kalau bagi kami di ini praktisi kesehatan sebenarnya pemberian sanksi itu juga agak-agak beresiko ya karena satu sisi mungkin ada yang setuju, maksudnya memang untuk yang orang-orang yang kontra yang garis keras itu memang harus diberikan sanksi, tapi satu sisi juga kita tetap harus kampanye ya, dan harus memang memisah apakah ini memang orang-orang yang secara keras menolak ya mungkin kena sanksi, tapi kalau yang hanya korban hoax misalnya itu ya tidak perlu sampai disanksi. Itu masih peraturan Presiden kalau nggak salah kemarin itu, dan memang belum ada turunan aturannya, jadi kita juga masih belum tahu pasti seperti apa sih sanksi untuk orang-orang yang menolak vaksin misalnya. Jadi ada beberapa macam
apa gambaran juga apa saja yang mungkin akan dilakukan kalau tidak vaksin misalnya. Tapi itu masih belum ada yang sampai dibilang tidak mendapat bantuan apa kayak bantuan sosial itu kemungkinan seperti itu, Bang Dodo, untuk orang-orang yang menolak vaksin. Nah, kalau tapi kedepannya gini Bang Dodo, kalau menurut kami kemungkinan walaupun tanpa sanksi pun ke depan akan ada beberapa syarat-syarat untuk mengurus sesuatu ataupun syarat untuk bepergian itu nanti akan menyaratkan sudah divaksin atau belum. Seperti itu. Itu juga jadi satu pertimbangan juga ya supaya masyarakat itu mau divaksin. Contoh misalnya sekarang, halo Bang Dodo, ya masih nyambung Dok. Halo, ya agak masih nyambung. Oh gitu ya. Kalau di saya suaranya jelas, clear. Tapi tadi gambarnya Bang Dodo yang agak putus-putus. Jadi, ya, saya lanjutkan ya. Jadi, siap. Ini sudah ada berita Bang Dodo. Pemerintahan Arab Saudi mau membuka haji tapi syaratnya harus vaksin. Nah, itu kan jadi satu juga ya. Jadi bagaimana dibuat aturan yang memang sebenarnya mungkin tidak diwajibkan vaksin, tapi ketika harus melakukan bepergian ke suatu tempat, itu ternyata disyaratkan harus vaksin. Jadi untuk umroh, untuk haji, ke depannya itu harus vaksin COVID. Itu baru satu. Nah, ke depan mungkin kayak penerbangan ke daerah tertentu, bisa jadi Pak maskapai juga mensyaratkan untuk vaksin. Atau misalnya kayak kita sekarang BPJS misalnya Bang Dodo, itu kan juga kayak mau mengurus IMB atau mengurus membuat macam-macam, itu harus punya BPJS. Jadi ke depan kalau menurut kita sih sebenarnya dengan pendekatan seperti itu juga sudah cukup efektif tanpa harus kayak diberi sanksi, harus bayar denda misalnya atau dihukum. Itu malah membuat masyarakat kita jadinya lebih kontra lagi nantinya dengan vaksin. Seperti itu. Oke. Siap. Terima kasih banyak Dok. Banyak sekali ya hal-hal yang disampaikan pada malam hari ini yang menjadi pencerahan nih buat kita semua. Nanti ini mohon izin rekaman percakapan kita akan kita save ya Dok di tayangan Instagram Beruang Madu Institute, karena sewaktu-waktu mungkin nanti akan ada masyarakat yang membutuhkan informasi itu bisa menonton kembali diskusi kita pada malam hari ini. Baik, kita coba lihat nih di pemirsa, mungkin ada yang mau bertanya, silahkan bisa disampaikan di kolom komentar. Tadi kalau kita lihat nih sepertinya ada pertanyaan di awal tapi tadi sudah terjawab ya Dok ya. Kapan kira-kira vaksinasi untuk masyarakat biasa lainnya? Itu tadi kalau nggak salah start mulai Juni kalau nggak salah ya. Mulai bulan Juni targetnya ya. Mulai bulan Juni untuk tahap ke berapa tuh? Ketiga ya? Ketiga. Untuk tahap ketiga, betul. Nah kemudian pertanyaan yang lain sepertinya belum ada. Vaksin dengan varian virus akan saling berkejaran ya. Ini apa namanya, ada tanggapan nih dokter terkait dengan varian yang baru ya. Ya ini kaitannya juga nanti seperti yang tadi disampaikan oleh dokter Irawan ya, bahwa kondisi seperti ini adalah kondisi baru yang harus kita hadapi gitu ya. Bahkan kita mungkin perlu mempersiapkan diri, ya ini adalah kondisi yang bisa jadi akan bertahan lebih lama lagi atau bahkan bisa selama-lamanya ya Dok ya. Karena kan akan terus berputar gitu kan. Apa namanya, ya artinya kita memang sudah harus menjalani kebiasaan baru ini gitu kan. Sehingga kita dengan mempersiapkan mental seperti itu ya otomatis kita jadi lebih siap, imun kita juga lebih meningkat gitu kan. Tidak dibayangi terus dengan ketakutan-ketakutan yang membuat imun kita semakin turun. Sepertinya sudah tidak ada yang bertanya nih dokter di kolom komentar, dan alhamdulillah mungkin sebagai penutup dari dokter Irawan ada yang mau disampaikan sebagai closing statement-nya
Silakan dokter. Ya, apa ya? Mungkin ya sebenarnya ini sudah sering kita ulang juga bahwa uh, COVID ini kita udah 1 tahun, sudah 1 tahun dan memang uh, dengan protokol yang terus kita gencarkan. Kalau kemarin sebelumnya 3M, sekarang sudah berubah jadi 5M. Dan alhamdulillah sekarang juga kita punya usaha baru lagi yaitu dengan vaksin. Ya semua yang kita lakukan tersebut itu gunanya ataupun manfaatnya adalah untuk usaha kita menurunkan kasus COVID ini, untuk kita mengatasi wabah ataupun pandemi dari COVID ini. Dan harapan kami dari tenaga kesehatan untuk masyarakat ya bagaimana kita bisa bekerja sama, berkolaborasi untuk sama-sama mengurangi kasus COVID ini ataupun bagaimana untuk kita bisa menghentikan wabah ini. Ya bagaimana caranya? Itu tadi patuhi himbauan pemerintah, protokol kesehatannya 5M. Tidak ada yang susah dengan 5M tersebut karena itu pun sudah win-win solusi ya istilahnya, ataupun sudah memperhatikan juga seperti apa kepentingan masyarakat juga, kebutuhan masyarakat. Jadi 5M itu bukan suatu hal yang susah untuk dilakukan. Dan bagaimana kita sama-sama mensukseskan vaksinasi COVID ini, karena segala keraguan yang ada sekarang di masyarakat itu sudah terjawab, baik itu keamanan vaksin, kehalalan vaksin, kemudian bagaimana sekarang sudah ada sekitar 3 juta sampai 4 juta masyarakat yang diberikan vaksin, dan alhamdulillah sampai sekarang belum ada kasus-kasus yang berat terjadi karena vaksin. Dan itu menjadi penyemangat kita bagaimana kita juga semangat juga untuk menerima vaksin tersebut. Karena ya ini satu Bang Dodo, jadi di Israel itu mereka sudah melakukan vaksin dan cakupannya sudah sangat tinggi, kalau nggak salah udah 80%-an. Dan alhamdulillah ternyata mereka melakukan penelitian dan ternyata vaksin memang efektif untuk mengurangi ataupun mencegah tertular COVID. Dan hasil-hasilnya juga banyak yang tidak kena, banyak yang gejalanya hanya ringan. Bahkan angka-angka seperti dirawat di rumah sakit ataupun kematian itu juga jauh menurun dibandingkan sebelum divaksin. Dan itu menjadi penyemangat kita juga bahwa kalau kita bersemangat untuk melakukan vaksin ini dan nanti ke depannya cakupan vaksin kita sudah tinggi, ya insya Allah pandemi COVID ini ataupun wabah COVID ini bisa kita lewati bersama. Mungkin itu Bang Dodo. Amin, amin. Ya, terima kasih dokter atas kesempatannya. Sebenarnya tadi ada pertanyaan lagi nih dok terkait dengan siswa ya. Ini kayak sepertinya terkaitnya nanti dengan usia ya dok ya, karena kan batas usia yang diprioritaskan kan di atas 18 tahun kan ya. Iya. Ya mungkin mudah-mudahan nanti ada penelitian baru, hasil penelitian baru, karena kalau nggak salah ada satu vaksin, saya lupa nama vaksinnya, tapi itu juga kita beli, nanti pemerintah kita beli. Itu ada satu vaksin yang mereka mulai melakukan penelitian untuk memberikan vaksin pada anak-anak usia 12 tahun. Jadi yang 12 tahun ke atas. Jadi 12 sampai 18 tahun, itu mereka sudah melakukan penelitian, ini masih berjalan. Nanti kita tunggu saja kabarnya. Kalau misalnya berhasil, ya insya Allah siswa-siswa juga bisa divaksin. Seperti itu Bang. Wah, ini ada lagi yang nanya. Oh, ada lagi. Mau ditutup baru muncul pertanyaannya nih dok. Berapa jenis vaksin COVID nih dok? Yang sudah direkomendasikan itu ada 5 kalau nggak salah ya. Sinovac ya, Coronavac ini, kemudian juga nanti ada masuk Novavax, AstraZeneca ini yang sudah masuk, kemudian nanti ada Novavax, kemudian nanti ada Pfizer, kemudian nanti ada juga vaksin merah putih. Vaksin merah putih kita juga nanti akan, kalau sudah jadi nanti itu juga jadi satu merek yang kita gunakan. Sementara masih itu sih Bang Dodo. Nanti ke depan mungkin ada tambahan-tambahan lain. Jadi gini, karena permintaan yang sangat banyak, jadi semua negara kan perlu.
tapi juga produksinya tidak terlalu tinggi-tinggi banget. Jadi kita tuh memang rebutan vaksin dengan negara-negara lain. Jadi bagaimana kelihayan ataupun kepintaran pemerintah kita juga untuk melakukan lobby-lobby itu supaya bisa mendapatkan vaksin. Seperti itu. Benar-benar. Iya, sempat dengar kemarin ada satu negara tetangga kita yang telat pesan katanya gitu ya, sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan vaksin buat warga negaranya gitu. Sementara Indonesia udah duluan tuh gitu ya. Dan warganya demo, Bang Dodo itu. Warganya, masyarakatnya demo ke pemerintahnya. Karena ngelihat Indonesia sudah banyak yang divaksin. Betul. Wah, ini ada lagi nih, Dok. Yang sudah pernah sakit kan udah bisa dibilang udah terbentuk antibodi ya. Apakah perlu divaksin kembali? Gimana kalau menurut dokter gimana? Ya, untuk sekarang di aturan yang kita pakai sekarang, yang bisa jadi nanti ke depan berubah ya. Untuk yang penyintas istilahnya ataupun yang mantan COVID, itu dia belum divaksin sampai nanti dia 3 bulan pasca sembuhnya. Jadi misalnya kayak saya kena COVID, tapi saya masih kurang dari 3 bulan sembuhnya, itu saya belum terima vaksin. Tapi nanti kalau sudah lebih dari 3 bulan, itu bisa divaksin. Kenapa tetap divaksin? Karena sebenarnya orang-orang yang sudah pernah kena COVID, antibodinya nanti akan berkurang juga. Itu memang sudah ada penelitiannya bahwa rata-rata dalam 3 bulan itu antibodinya akan berkurang. Jadi yang kita khawatirkan mereka nanti akan terkena COVID lagi, bahkan kena COVID yang lebih berat misalnya. Karena juga kita sudah ada beberapa kasus yang kena COVID kedua, ketiga, ada yang ternyata malah lebih beratnya di kedua ataupun ketiga tersebut. Biasanya itu Bang Dodo yang ini orang-orang yang tanpa gejala. Orang-orang tanpa gejala itu berdasarkan penelitian memang antibodinya itu ternyata tidak terlalu tinggi. Antibodi yang dihasilkan dari dia terkena COVID. Jadi itulah orang-orang yang nantinya setelah 3 bulan itu mereka juga bisa divaksin karena supaya nanti bisa meningkatkan antibodinya. Dan ini kita masih dalam diskusi juga Bang Dodo bahwa ada kemungkinan mereka-mereka yang pernah kena COVID itu mungkin hanya sekali saja nanti divaksinnya. Karena ada yang dari penelitian tersebut cukup dengan 1 dosis ternyata antibodinya sudah bagus lagi. Jadi tidak perlu sampai 2 dosis. Tapi nanti kita tunggu saja resminya ya, aturan resminya dari pemerintah. Oke, siap nih tambahan informasi baru ya. Terima kasih juga nih kepada pemirsa yang bertanya, jadi menambah menambah informasi baru nih ya pada malam hari ini terkait tentang bagaimana vaksin diberikan kepada orang yang sudah pernah kena atau dalam hal ini penyintas gitu. Baik, karena kita sudah lumayan banyak sekali nih Dok yang kita bincangkan pada malam hari ini dan tidak terasa ya udah 1 jam lebih nih dokter. Meskipun ada kita masih bisa berbincang di Instagram ini bisa sampai 4 jam sebenarnya dokter, tapi kita juga butuh istirahat. Dokter Irawan juga besok harus kalau besok libur ya Dok ya? Puskesmas libur ya besok ya? Libur. Iya, besok tapi libur ya. Tapi ada undangan juga ini. Ada undangan diskusi juga. Nanti bisa dilihat lah. Oh iya. Siap. Ya, nanti mohon di-share infonya ya Dok ya. Baik, terima kasih Dokter Irawan atas kesempatannya berbincang bersama Beruang Madu Institute, dan kita juga berharap mudah-mudahan kita semua selalu sehat ya dan selalu happy. Dengan demikian imun kita juga akan selalu tidak menurun sehingga tidak terserang berbagai macam virus atau penyakit. Dan mudah-mudahan khususnya nih buat Dokter Irawan dan keluarga, kita doakan semoga selalu sehat ya Dok, dan selalu happy, bersemangat membantu dan tidak hanya memberikan edukasi tapi juga memberikan semangat nih buat kita semua. Mudah-mudahan dokter selalu diberikan keberkahan
Baik, terima kasih atas kesempatannya kepada Dokter Irawan dan juga kepada para pemirsa ya. Ya, Ya, terima kasih atas sharing ilmunya nih kata Pak Eko nih ya. iya, Baik, insya Allah. Ya, sama-sama. Terima mudah-mudahan sehat kasih. semuanya. Sehat semuanya Amin. buat pemirsa juga dan kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Dokter Irawan dan semuanya.